Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K ya teman-teman. Kompetensi, wawancara, semua formasi ya. Nah, jadi untuk all formasi. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi sebanyak 25 soal. Oke, kompetensi wawancara itu untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek ya, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kompetensi wawancara teman-teman itu setiap bobot jawaban itu bernilai 1 sampai dengan 4 ya. Kalau tidak dijawab ya 0. Jadi teman-teman usahakan yang nanti akan ikut ujian P3K untuk sosial kultural, manajerial, wawancara, itu usahakan semua dijawab teman-teman. Karena semua jawaban itu memiliki bobot nilai ya, antara 1 dan 4. Tapi kalau teman-teman tidak dijawab, itu justru akan menjadi 0. Nah, kan rugi ya teman-teman ya. Oke, itu pengantar, kita langsung ke simulasi soal. Yang pertama, Anda nantinya ingin menjadi ASN yang seperti apa? A. Terkenal di kantor, B. Paling kaya di kantor, C. Sebagai panutan teladan, atau D. Biasa saja. Boleh dijawab teman-teman? Ya, jawaban paling tinggi itu adalah yang C teman-teman ya. Jadi wawancara ini sekali lagi tidak ada jawaban yang nilainya 0. Semua jawaban itu ada nilainya ya, atau ada poinnya. Kita lihat ya. Jawaban paling tinggi adalah yang C ya, yang poin 4. Kalau kita lihat pembahasan, yang kedua itu adalah yang D ya, poin 3. Kemudian yang poin 2 itu adalah B, poin satunya baru yang A. Jadi setiap jawaban ada poinnya. Tapi di sini nanti kita tekankan yang poin paling tinggi saja, sehingga kita fokus ke poin paling tinggi. Oke, nomor 1 jawabannya adalah sebagai panutan teladan. Selanjutnya, apakah gaji Anda dari ASN akan mencukupi kebutuhan Anda nantinya? A. Sudah cukup, namun saya akan mencari penghasilan sampingan yang tidak mengganggu, yang tidak akan mengurangi kinerja saya sebagai ASN. B. Terpaksa dicukup-cukupkan saja. C. Gaji ASN sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup. D. Tidak cukup karena saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang mewah dari orang tua saya. Oke, boleh dijawab teman-teman. Ini soal wawancara ya. Nah, anggap saja kita sedang diwawancarai. Oke, jawaban yang paling tinggi poinnya adalah C ya. Nah, di saat kita ditanya, cukup nggak gaji ASN untuk memenuhi kebutuhan? Nah, maka jawaban kita adalah cukup ya. Gaji ASN itu sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Nah, titik seperti itu saja gitu jawabannya. Kemudian kita lihat pembahasan ya. Yang poin paling tinggi adalah C, poin tinggi kedua yang A ya. Sudah cukup, namun di sini ada tapinya ya. Nah, tapi saya akan mencari penghasilan sampingan yang tidak akan mengurangi kinerja saya sebagai ASN. Ini tidak salah juga, tetapi lebih besar poinnya yang C. Jadi apa yang ditanya, inilah yang dijawab ya. Sesuai dengan pertanyaan jawabannya. Kemudian poin selanjutnya yang kedua adalah B. Poin terakhir adalah poin 1D ya. Oke, selanjutnya. Apa yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang Anda lamar saat ini? A. Banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini, namun saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. B. Sulit naik jabatan karena biasanya pimpinan instansi pasti yang sudah berumur. C. Harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. D. Gajinya kecil dibanding teman-teman saya yang bekerja di perusahaan swasta. Jawabannya adalah kita lihat yang A teman-teman ya, poin paling tinggi. Jadi yang paling tidak menarik dari pekerjaan yang adalah Mas Said ini adalah di sini banyak pandangan negatif masyarakat terhadap layanan instansi ini. Nah, sehingga saya ingin melihat apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Nah, kalau sudah menjadi penyebabnya, kita nanti mencoba untuk berkontribusi ya terhadap penyebab itu agar bisa dilakukan perbaikan-perbaikan gitu. Jadi di sini poinnya teman-teman itu cari jawaban yang dia itu lebih ke umum ya, bukan ke diri pribadi kita gitu. Seperti ini kan
terkait dengan layanan masyarakat ya, yang A ini. Kalau kita lihat yang kedua coba, sulit naik jabatan. Nah, ini menyangkut pribadi kita, menyangkut nasib pribadi kita sendiri, ya kan. Kalau yang A itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya, maksudnya ya. Kemudian yang C juga harus menunggu masa kerja beberapa tahun untuk bisa melanjutkan ke studi yang lebih tinggi. Ini juga ngomongin pribadi ya. Yang C ini ngomongin pribadi. Yang D gajinya kecil dibandingkan teman-teman yang juga ngomongin pribadi kita ya. Sehingganya cari jawaban yang dia itu mengarah kepada kepentingan umum gitu ya, bukan kepentingan pribadi. Nah, itu jawaban yang paling tinggi poinnya. Sehingga poin paling tinggi adalah yang A ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Apa yang Anda rasakan ketika meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? A. Sedikit khawatir karena belum tentu saya diterima di kerja instansi ini. B. Saya merasa sedih karena harus meninggalkan teman-teman kerja saya. C. Sangat senang karena saya bisa terbebas dari beban pekerjaan yang berat. D. Saya berterima kasih kepada perusahaan itu yang telah membentuk saya dan sekarang saya ingin mengembangkan diri saya di instansi ini. Jawabannya adalah ya, tentu jawabannya D, teman-teman ya. Karena D ini merupakan isinya sesuatu hal yang positif ya. Jadi yang ditanyakan apa yang Anda rasakan ketika meninggalkan pekerjaan yang lama nih. Kita sudah punya pekerjaan lama tapi ingin masuk ke ASN gitu ya. Yang kita rasakan tentu sesuatu hal yang positif gitu ya. Jadi di sini yang kita rasakan adalah berterima kasih pada perusahaan itu ya yang telah membentuk kita. Mau tidak mau kita banyak belajar dari perusahaan yang lama ya. Ya kan? Kemudian untuk masuk di perusahaan ini tujuan kita adalah lebih meningkatkan diri atau mengembangkan ya, mengembangkan diri di instansi yang akan kita lamar. Jadi jawaban yang paling tepat ya, poin yang paling besar adalah yang D, teman-teman. Oke, selanjutnya. Dalam satu minggu, hari apa yang Anda tidak sukai? A. Sabtu karena harus menemani istri belanja ke pasar. B. Minggu karena besoknya adalah hari yang berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. D. Senin karena biasanya ada upacara atau rapat. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Nah, jawabannya yang C. Karena di sini semuanya berkonotasi negatif ya. Nah, seperti ini. Yang tidak sukai, saya tidak suka hari Sabtu karena harus menemani si belanja ya. Tidak suka hari Minggu karena besoknya hari Senin ya, karena kembali bekerja. Kemudian hari Senin karena biasanya ada upacara atau rapat gitu kan. Nah, di antara jawaban ini yang paling positif itu adalah yang C ya, yaitu menyukai setiap hari. Sehingganya saat kita menyukai setiap hari, itu bisa berdampak positif ya. Jadi positive thinking kita. Kalau sudah positive thinking, tentunya bisa meningkatkan semangat, meningkatkan produktivitas kita ya dalam bekerja atau melakukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Jadi jawaban paling benar adalah C. Kalau ketemu soal begini, cari jawaban yang paling positif ya teman-teman ya. Oke, poin besar adalah C, poin 4. Selanjutnya, apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? A. Saya mau jika lemburnya bersama teman-teman kerja. B. Tentu saja tidak, karena saya mungkin sudah membuat janji pada orang lain. C. Saya tidak mau jika lemburnya diumumkan secara mendadak. D. Saya siap untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakannya karena sesuai dengan keahlian saya. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang D, teman-teman ya. Kalau ketemu soal begini, seperti tadi, cari sesuatu hal jawabannya yang mengarah positif dan kemudian pahami juga bentuk soalnya itu menanyakan apa ya. Kalau di sini kan apakah kita bersedia untuk lembur? Artinya menanyakan loyalitas kita terhadap perusahaan ya, atau terhadap badan atau terhadap dinas gitu ya, atau terhadap kementerian di mana kita bekerja. Jadi yang ditanya itu apakah Anda bersedia bekerja lembur? Berarti ini yang ditanya loyalitas kita. Tentunya jawabannya yang pertama itu harus siap. Saya siap gitu ya. Cari jawabannya yang saya siap gitu ya. Untuk bekerja lembur jika memang hanya saya yang bisa mengerjakan karena sesuai dengan keahlian saya gitu. Walaupun di sini ada juga yang bilang saya mau, ini sudah positif ya jika lemburnya, tapi di sini ada tapinya bersama teman-teman. Artinya kalau tidak bersama teman-teman kita tidak mau gitu ya. Kemudian kedua tentu saja tidak, apalagi ini negatif ya. Ini yang C juga iya saya tidak mau. Jadi di sini sudah tidak ada
tidak ada loyalitas ya, B dan C. Yang ada loyalitas itu yang A dan yang D. Yang A ini mau kalau bersama teman-teman. Yang D itu lembur, mau ya, siap ya. Hanya saya yang bisa mengerjakannya, hanya kita yang bisa mengerjakannya dan itu memang keahlian kita. Tapi kalau misalnya bukan keahlian kita, berarti kan bukan kita yang bisa mengerjakan, justru pekerjaannya akan menjadi salah. Ya, kalau bukan keahlian, justru akan menjadi salah. Nah, itu penyebabnya kenapa jawabannya adalah yang D ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara Anda dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? A. Harus menyelesaikan suatu pekerjaan sampai tuntas baru bisa mengerjakan yang lainnya. B. Menunggu sampai waktu deadline sudah dekat. C. Langsung menyelesaikan segera setelah ditugaskan supaya saya punya waktu untuk mengecek ulang hasil pekerjaan saya. D. Menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa memperhatikan kualitasnya. Oke, jawabannya adalah. Nah, kalau pertanyaan seperti ini masuk dalam menanyakan ini ya, kapasitas kemampuan diri gitu ya. Kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan gitu. Oke, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Nah, langsung menyelesaikannya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya, langsung menyelesaikan segera pekerjaan itu ya. Kemudian saya punya waktu untuk mengecek ulang pekerjaan saya. Misalnya kita dikasih pekerjaan ya, deadline waktu 5 hari, tapi kita mengerjakan langsung tuh 2 hari udah selesai, sehingga ada waktu 3 hari untuk bisa ngecek ulang pekerjaan itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan ya, harus cepat diselesaikan sampai tuntas ya. Sehingga setelah kerjaan tuntas dicek kembali karena waktu masih agar memastikan kualitas pekerjaan itu baik. Jadi jawaban paling tinggi adalah C. Ya. Oke, ke soal selanjutnya. Bagaimana respon Anda jika atasan Anda lebih muda dari Anda? A. Tidak mau disuruh olehnya. B. Biasa saja dan bekerja seperti biasa. C. Memanggilnya dengan namanya. D. Tetap menghormati dan menghargainya sebagai pimpinan. Jawabannya adalah. Ya, ini soal begini masuk profesional ya. Kalau misalnya kita memiliki atasan ya atau bos itu lebih muda daripada kita gitu kan. Nah, itu sikap kita bagaimana? Nah, ini ditanyakan adalah profesionalitasnya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita tetap menghormatinya karena dia atasan kita dan menghargainya sebagai pimpinan. Jadi apapun yang diperintahkan oleh pimpinan itu kita jalankan selama masih dalam koridor tugas dan sesuai dengan aturan perusahaan ya atau aturan kantor. Oke, jadi ini ada tanya profesionalisme, tetap menghormati dan menghargai sebagai pimpinan. Selanjutnya, apabila Anda mendapat beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan rekan kerja Anda, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta teman kerja untuk membantu saya mengerjakannya. B. Menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai. C. Hanya mengerjakan sebagian saja dan mengabaikan yang lainnya. Atau D. Meminta kepada atasan untuk membagi pekerjaan secara adil. Jawabannya teman-teman? Ya, kita lihat jawabannya yang paling tinggi adalah yang B ya. Menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai, gitu ya. Misalnya kita dapat pekerjaan yang lebih banyak nih dibandingkan dengan teman-teman seangkatan dengan kita ya atau rekan kerja kita di kantor ya. Nah, itu jangan menjadi sebuah alasan untuk tidak menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik gitu ya. Kita tetap bersikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sampai selesai. Nah, cukup begitu saja. Tidak usah kita berpikir yang lain-lain. Yang penting kita tetap profesional untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah yang B ya. Selanjutnya, apa pendapat Anda mengenai work from home ya? Jadi WFH ya, bekerja dari rumah ini maksudnya. Work from home ini bekerja dari rumah. A. Bekerja sambil menikmati waktu bersama keluarga. B. Matikan handphone supaya tidak dihubungi oleh kantor. C. Terasa seperti hari libur. Atau D. Kesempatan untuk membuka usaha sampingan. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang A, teman-teman. Ya, bekerja sambil menikmati waktu bersama keluarga. Nah, WFH itu
banyak terjadi waktu COVID dulu ya. Jadi waktu COVID itu hampir 90% para pekerja itu WFH, jadi mengerjakan pekerjaan itu di rumah. Jadi saat kita dikasih kesempatan untuk WFH, itu jangan malah mematikan handphone ya, tidak baik. Kemudian terasa hari libur, berarti tidak melakukan pekerjaan ya, justru digunakan untuk liburan, ini juga kurang baik gitu ya. Karena kan yang ditanyakan adalah bekerja dari rumah ya, bukan liburan. Kemudian yang ke D, kesempatan untuk membuka usaha sampingan, apalagi ini ya. Karena waktunya itu untuk bekerja ya, walaupun bekerjanya dari rumah, bukan untuk libur kemudian membuka usaha sampingan. Itu kurang tepat ya. Jadi yang paling benar adalah bekerja sambil menikmati waktu bersama keluarga. Nah, karena sesuai dengan apa yang ditanya. Oke, jawaban yang paling tinggi poinnya yang A. Selanjutnya, menurut Anda, apa itu kegagalan? A. Sesuatu yang layak itu tak pernah tercapai tanpa risiko gagal. B. Gagal itu tidaklah sama dengan menjadi pecundang. C. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang-peluang akan sesuatu yang lebih besar. D. Kegagalan adalah hal yang wajar. Jawabannya adalah ya, jawabannya tentu yang C, teman-teman ya. Jadi tetap berpikir positif ya, kaitannya dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Dalam hal ini konteksnya adalah kegagalan ya. Jadi walaupun kita gagal, kita tetap berpikir positif agar apa? Agar kedepannya kegagalan itu justru awal mula dari keberhasilan kita. Nah, sehingga kita diminta untuk berpikir positif tuh. Mana di antara jawaban ini yang positif dan yang paling baik? Nah, itu ada yang C ya. Setiap kegagalan pasti disertai dengan peluang-peluang. Tuh, selalu berpikir positif ya, akan sesuatu yang lebih besar. Sehingganya tidak pantang menyerah ya. Oke, selanjutnya. Saat diterima nanti, hal apa yang menjadi prioritas Anda? A. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. B. Mulai merancang bisnis sampingan sesuai dengan modal dari gaji yang saya terima. C. Mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. D. Mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Jawabannya adalah Oke, jawabannya yang A, teman-teman ya. Jadi teman-teman cari jawaban itu sesuai dengan apa yang ditanya ya. Nah, ini kan yang ditanya adalah saat kita diterima, apa yang menjadi prioritas Anda. Jadi prioritas ini harus kaitannya dengan pekerjaan atau tempat kita bekerja atau kantor kita ya. Jangan prioritasnya sesuatu hal yang bersifat pribadi gitu ya. Karena di sini adalah saat diterima nanti. Nah, diterima nanti itu kan berarti saat bekerja nanti gitu ya. Apa yang jadi prioritas? Berarti prioritas ini adalah prioritas pekerjaan. Tentu jawabannya A ya. Kita lihat jawaban A tuh. Menguasai dan menjadi ahli pada bidang yang saya kerjakan. Nah, clear ini ya. Coba yang B, mulai merancang bisnis sampingan. Nah, ini bisnis sampingan ini untuk pribadi. Badan yang ditanya itu adalah prioritas saat diterima bekerja. Bukan bisnis sampingan pribadi. Kemudian mengenal rekan-rekan kerja yang ada di kantor. Ini nggak salah juga ya. Tapi mengenal rekan-rekan kerja di kantor bukan menjadi prioritas. Ya, ini tidak salah, itu betul, tapi bukan menjadi prioritas. Yang D, mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya. Ini juga bagus, mempelajari budaya dan menjelajahi daerah penempatan saya, tapi bukan prioritas utama. Ya, yang prioritas utama adalah A. Ya, sesuai dengan apa yang ditanya ya. Diterima nanti apa yang jadi prioritas? Tentu menguasai dan ahli di bidang yang kita kerjakan. Oke, poin paling tinggi A. Selanjutnya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memberikan kontribusi berarti untuk negara ini? A. Setelah saya mengetahui proses bisnis bidang yang saya kerjakan. B. Jika saya naik jabatan, saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. C. Saya tidak dapat menjamin waktunya, namun saya akan selalu memberikan hal terbaik yang bisa saya lakukan. D. Jika rekan kerja saya bekerja dengan baik, maka saya juga bekerja lebih baik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Jadi yang C, teman-teman ya. Di sini yang ditanya adalah waktu ya. Jadi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk berkontribusi terhadap negara ini gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bicara waktu itu tidak bisa dipastikan ya. Sehingganya di sini tidak dapat menjamin waktunya. Namun yang paling penting poinnya teman-teman itu selalu ya, selalu memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak terikat waktu.
mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tidak menjadi suatu dasar yang kuat ya untuk kita berkontribusi terhadap negara. Sehingga kita fokus saja dengan apa hal-hal positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan. Fokusnya di situ. Jadi tidak terikat oleh waktu. Oke, yang paling tepat ya sesuai dengan penjelasan itu adalah yang C ya. Waktu tidak menjamin, namun akan selalu poinnya di sini ya, akan selalu memberikan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke ya, jadi jawaban yang C. 14. Apakah Anda pernah merasa gagal? A. Saya gagal setiap kali saya tidak menguasai hal yang saya kerjakan. B. Dalam ujian ini saya merasa akan gagal karena peserta lain terlihat hebat. C. Pernah, namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat lalu mencobanya kembali. D. Saya merasa gagal setiap hari karena belum bisa mempunyai pekerjaan tetap. Jawabannya adalah oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang sifatnya tidak suka gagal gitu ya, itu bisa kita hubungkan juga jawabannya yang berhubungan dengan tidak putus asa gitu ya. Jadi kita lihat mana jawaban di sini yang di dalamnya tidak putus asa. Coba kita lihat ya. Saya gagal setiap kali yang A nih. Saya tidak menguasai hal yang saya kerjakan. Artinya ini salah putus asa ya. Dia karena tidak menguasai gitu ya. Bukan di sini harusnya kan setiap kali gagal saya tidak menguasai tapi saya berusaha untuk mempelajarinya. Nah, itu baru bagus. Yang B, dalam ujian ini saya merasa akan gagal karena peserta lain terlihat hebat. Nah, ini sudah nyerah duluan dia ya. Karena melihat peserta lain hebat yang B ini ya. Merasa gagal karena peserta lain terlihat hebat. Dia udah nyerah duluan melihat peserta lain yang hebat. Yang C, pernah gagal karena manusiawi ya. Manusia itu semuanya pernah gagal. Namun poinnya di sini nih. Namun saya belajar dari kesalahan yang saya buat dan mencobanya kembali. Nah, di sini kan berarti pantang menyerah atau tidak putus asa. Nah, ini oke yang C. Yang D, saya merasa gagal setiap hari karena belum bisa mempunyai pekerjaan tetap. Ini juga seperti itu ya. Gara-gara tidak punya pekerjaan tetap, dia merasa ya sudahlah gagal terus karena pekerjaannya belum tetap gitu. Sehingganya seolah-olah tidak ada semangat untuk perbaikan diri. Jadi jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang C, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Apabila atasan Anda melakukan kecurangan, apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan pada unit kepatuhan di kantor. B. Tidak masalah jika hasilnya dibagi bersama. C. Biarkan saja dan pura-pura tidak tahu. D. Menasihati atasan dengan nilai yang saya pahami. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya yang D, poin paling tinggi ya. Jadi sebagai bawahan, kita juga harus mampu untuk memberikan masukan kepada atasan agar atasan tidak salah dalam mengambil langkah. Tentunya dalam memberikan masukan kepada atasan itu dengan cara-cara yang baik, ya kan? Nah, setelah memberi masukan ya dengan nilai yang cara baik, dengan cara persuasif ke keluarga dan lain sebagainya, tapi atasan tetap melaksanakan itu, maka teman-teman bisa melaporkan pada unit kepatuhan di kantor ya, apapun namanya lah, ya kan. Nah, teman-teman bisa melaporkan, tapi ini dengan cara yang kedua. Tapi yang pertama, memberikan masukan dulu. Sehingga poin paling tinggi itu adalah yang D ya. Nah, poin ketinggi dua yang ini, melaporkan ini. Oke, selanjutnya. Bila atasan Anda menginginkan loyalitas diprioritaskan, namun bertentangan dengan sikap profesionalisme, apa yang Anda lakukan? A. Mengerjakan apa yang dilakukan atasan karena saya takut dipindahkan ke daerah terpencil. B. Mencoba untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. C. Lakukan saja apa yang diminta atasan karena atasan adalah role model bawahannya. D. Jika hal yang diminta atasan tidak terlalu berdampak besar, lakukan saja permintaannya. Oke, jawabannya adalah ya, jawabannya paling tinggi poinnya adalah B, teman-teman ya. Kita mencoba dulu untuk meyakinkan atasan bahwa hal tersebut kuranglah baik gitu ya. Tentunya menyampaikan dengan cara-cara yang halus, cara-cara yang baik, cara-cara kekeluargaan ya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan apa yang diminta oleh atasan karena merupakan loyalitas yang diinginkan atasan tersebut gitu. Jadi jawaban paling tinggi poinnya adalah yang B ya, mencoba meyakinkan atasan bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik gitu. Oke, poin paling tinggi adalah B. Selanjutnya, apa hal yang Anda akan lakukan pada hari pertama bekerja sebagai ASN nantinya? A. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan.
B. Diam saja dan menunggu diberikan pekerjaan. C. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang A, teman-teman ya, poin yang paling tinggi. Jadi hari pertama itu tentunya kita berbaur ya dengan teman-teman di kantor ya, terutama kepada yang sudah duluan atau senior. Dan dalam pergaulan itu ya, dalam perkenalan diri itu kita meminta bimbingan terhadap mereka seputar pekerjaan ya. Nanti setelah dibimbing, kita baru yang kedua mempelajari SOP pada bidang pekerjaan kita, gitu ya. Jadi ini dulu ya. Setelah ini baru kita secara personal mempelajari SOP pada bidang pekerjaan kita. Jadi poin paling tinggi adalah yang A ya. Selanjutnya, kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya hingga saat ini. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Jawabannya adalah jawabannya paling tinggi adalah D. Kesalahan terbesar apa yang pernah kita lakukan itu kalau secara umumnya ya, kita tidak mempersiapkan sesuatu hal padahal hal itu sudah akan kita laksanakan ya. Jadi seperti yang D nih, kita tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Misalnya tidak belajar, tidak mencari tahu informasi dan lain sebagainya ya. Sehingga tidak ada prepare atau tidak ada persiapan. Sehingga saat ujian tentunya hasilnya juga kurang baik. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Poin paling tinggi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai kekayaan? A. Terkadang kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. B. Dengan kekayaan kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan, apapun itu. C. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Atau D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup dan harus menjadi fokus utama. Jawabannya adalah jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Kekayaan merupakan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Gitu. Jadi kekayaan itu hasilnya dari mana? Tentunya hasil dari positif ya, sebuah perjuangan. Kemudian setelah kita mendapatkan kekayaan itu, sebagiannya kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain. Nah itu jawaban yang paling tepat ya, poin paling tinggi. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan kita. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan lainnya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Jawabannya adalah jawabannya yang B, teman-teman ya. Jika misalnya kita melakukan sesuatu ya, kemudian dalam melakukan sesuatu itu kita merasa buntu ya, merasa mentok gitu kan, tidak ada jalan keluar sepertinya dalam menghadapi pekerjaan tersebut atau masalah di dalam pekerjaan tersebut, tentunya kita butuh yang namanya masukan dari teman-teman kerja kita ya, atau komunitas yang memang sebidang dengan kita. Jadi kita menanyakan masalah itu sesuai dengan pada orang yang ngerti gitu. Jadi kita bertukar pikiran dulu ya, meminta saran dan masukan kepada rekan kerja tersebut. Oke, ini paling tinggi jawabannya teman-teman ya. Selanjutnya, jika Anda diterima sebagai ASN, Anda akan bekerja keras atau bekerja cerdas? Jawabannya adalah A. Saya lebih terbiasa bekerja sesuai dengan standar. B. Ada kalanya suatu pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan bekerja keras atau bekerja cerdas. C. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dan cerdas. Atau D. Tergantung rekan-rekan kerja saya bekerja dengan cara seperti apa? Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Teman-teman, ini ya. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas gitu. Jadi kita dituntut untuk selain bekerja keras, kita juga harus pandai untuk bekerja cerdas gitu ya, teman-teman. Kemudian poin yang kedua yang B ya. Ada kalanya pekerjaan hanya bisa dilakukan dengan cara kerja keras tapi nggak cerdas, kemudian bekerja cerdas tapi nggak keras. Nah, kadang-kalanya seperti itu. Tapi ini poinnya kurang tinggi. Yang paling tinggi adalah yang ini ya. Saya selalu terbiasa untuk bekerja keras dengan cerdas. Jadi dua-duanya itu
itu penting dalam sebuah pekerjaan ya. Kerja keras penting, kerja cerdas juga penting. Selanjutnya, apa yang paling menarik dari pekerjaan yang Anda lamar ini? A. Pegawainya didukung untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. B. Memberikan ruang bagi pengalaman saya untuk berkarya lebih besar. C. Pekerjaannya hanya itu saja, namun gajinya tetap lancar. D. Selama saya bersikap baik dan menyelesaikan pekerjaan, saya tidak perlu takut untuk dipecat. Jawabannya adalah ya, jawabannya B, teman-teman ya. Tentunya kita memilih jawaban yang dia itu lebih positif ya. Di sini yang paling menarik pekerjaan Anda yang kita lamar saat ini ya, itu memberikan ruang bagi pengalaman kita ya untuk berkarya lebih besar. Sehingga di sini pengembangan diri ya. Kita dikasih kesempatan untuk menaikkan kapasitas diri gitu ya, mengembangkan diri gitu. Jadi jawabannya paling tinggi adalah yang B. 23. Bagaimana pengalaman Anda dari awal mengikuti tes CPNS atau P3K ini? A. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini. Hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. B. Peserta lainnya terlihat lebih percaya diri. Saya merasa tidak akan bisa bersaing dengan mereka. C. Saya bertemu dengan orang-orang baru dari seleksi awal seleksi dan beberapa di antaranya menjadi teman saya. D. Ternyata ujian tertulis tidak semudah yang saya bayangkan. Andaikan dulu saya mulai belajar lebih awal, pasti hasilnya lebih baik. Jawabannya adalah ya, jawabannya paling tinggi poinnya A, teman-teman ya. Banyak orang yang begitu antusias untuk bisa lulus seleksi ini, hal itu mendorong saya untuk juga memberikan yang terbaik. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya, dalam lingkungan kerja seperti apa Anda merasa nyaman? A. Memiliki banyak teman. B. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. C. Pekerjaan yang hanya sedikit. D. Ruangan kerja yang bersih dan tenang. Jawabannya adalah Oke, jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasan. Nah, ini untuk meningkatkan kapasitas diri ya, atau untuk mengembangkan diri kita ya. Jadi jawabannya adalah untuk menyampaikan ide dan gagasan. Selanjutnya, soal terakhir ini teman-teman. Apakah Anda dapat bekerja di bawah tekanan? A. Tidak masalah jika tekanan tersebut untuk seluruh anggota tim. B. Tidak, saya akan segera mencari pekerjaan lain. C. Saya akan berusaha bertahan sampai batas tertentu. D. Jika tekanannya hanya sedikit, maka tidak apa-apa. Jawabannya adalah ya, jawabannya paling tinggi adalah C ya. Nah, di sini kita harus survive ya. Kita harus bisa bertahan terhadap tekan-tekanan itu sampai batasan tertentu. Kecuali kita sudah tidak mampu ya, karena manusiawi. Itu ada batasnya kemampuannya. Sehingga paling tinggi poinnya adalah yang C. Di sini poinnya adalah ada usaha ya. Sekuat apapun tekanan itu, kita berusaha untuk bertahan terhadap tekanan itu ya, sampai batas waktu yang sudah kita tidak mampu untuk itu gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang C. Nah, demikian teman-teman contoh 25 soal ya untuk kompetensi wawancara P3K semua formasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan tadi itu menambah wawasan kita ya, menjadikan gambaran sehingganya saat kita ujian nanti itu kita bisa menjawab soal-soal dengan baik. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.